Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sedikitnya 7 ruko di pusat pasar Kecamatan Samalanga, Biren ludes terbakar dan merenggut 1 korban jiwa. Belasan TPS di Aceh berpotensi pemungutan suara ulang akibat beberapa pelanggaran. Di tengah mahalnya harga beras, harga cabai di pasar tradisional Langsa naik hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Sedikitnya 7 ruko di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren terbakar pada Sabtu dini hari. Kebakaran ini menyebabkan seorang penjaga ruko meninggal dunia lantaran terjebak api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai 2 salah satu ruko. Api cepat menyebar hingga membakar 7 ruko lantaran banyak barang-barang yang mudah terbakar. Api seketika membesar menghanguskan 7 ruko di pusat pasar Kecamatan Samalanga. Api berkobar hebat terekam video warga dan beredar luas. Dari 7 toko yang terbakar, sebagian diantaranya toko grosir dan warung kopi. Untuk memadamkan kebakaran, petugas mengerahkan 6 mobil pemadam ke lokasi. Kobaran api yang membesar menyulitkan petugas meski kebakaran berhasil dipadamkan 5 jam kemudian. Usai kebakaran, petugas melakukan pendinginan dan menemukan 1 orang sudah meninggal dunia di antara puing-puing. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum sebelum dikebumikan. Apakah dari korslet listrik atau penyebab lain? Kemudian terjadinya di sebuah toko grosir, toko grosir nomor 2 dari ujung utara. Deretan. Ada 7 pintu, Pak ya? Ada 9 pintu yang terbakar. Ada 9 yang terbakar. Kami pikir ini masih dalam tahap sekian, kemudian ada 1 yang meninggal karena terkurung di dalam. Ada 1-nya lagi, masyarakat melihatnya ada yang lompat. Peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Sementara para korban kebakaran kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha lantaran tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Biren. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten Bener Meriah menemukan pelanggaran pemungutan suara pemilu di salah satu TPS di Kecamatan Gajah Putih. Sehingga Bawaslu merekomendasi menggelar pemungutan suara ulang PSU dalam waktu dekat. Bawaslu menemukan surat suara Capres, Cawapres, dan DPD RI dicoblos oleh pemilih tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB. Pemilih tersebut merupakan warga Aceh Besar yang mencoblos di Bener Meriah. Pemilih yang mencoblos di TPS 01 Desa Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih lolos dari pemantauan, sehingga harus dilakukan PSU untuk semua jenis surat suara. Komisioner Bawaslu langsung mendatangi TPS tersebut untuk menyelidiki laporan Panwas dan merekomendasikan PSU. Jadi kami semalam menerima laporan dari salah satu Panwascam di Gajah Putih
Jadi setelah mendapatkan laporan bahwasannya ada terjadi pelanggaran di TPS, maka kami langsung terjun ke lapangan untuk mengecek. Jadi setelah dikonfirmasi, ada harus melakukan PSU ulang di Gajah Putih. Kronologinya kenapa? Jadi indikasi bahwasanya ada satu warga mencoblos di TPS tersebut, membawa KTP elektronik, tapi dia tidak terdaftar di DPTB dan DPT. Saat ini petugas Bawaslu mengawasi tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara mulai dari kecamatan hingga kabupaten. Surat suara sudah diangkut ke PPK dengan pengawasan Panwascam dan petugas keamanan. Rekapitulasi dan pleno di kecamatan mulai berlangsung pada hari Sabtu 17 Februari 2024. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah. Sedikitnya 15 TPS di Aceh berpotensi menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) akibat berbagai kesalahan dan pelanggaran saat pencoblosan. PSU di 15 TPS lantaran beberapa permasalahan, seperti pemilih mencoblos lebih dari satu kali, pemilih yang masuk DPTB mencoblos surat suara yang bukan haknya, hingga masalah kelalaian petugas KPPS dan ketidaktahuan pemilih. Potensi PSU terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Serambi Makkah. Ke-15 TPS, 3 diantaranya berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, di Aceh Tenggara dan Aceh Singkil serta Banda Aceh, masing-masing 2 TPS juga berpotensi PSU. 1 TPS masing-masing di Nagan Raya, Sabang, Aceh Utara, Pidi Jaya, dan Aceh Selatan juga akan dilaksanakan PSU. Panwasli atau Bawaslu Aceh harus melaksanakan PSU paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Kejadian-kejadian khusus di TPS, diantaranya adalah potensi pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Mungkin barangkali bisa saya sebutkan diantaranya ada sekitar 15 TPS di seluruh Aceh untuk sementara yang ada potensi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Di antaranya adalah Banda Aceh ada 2 kasus, Aceh Tenggara 1 kasus, Aceh Utara 1 kasus, dan Pidi Jaya 1 kasus. Panwasli Aceh juga menerima 5 laporan yang berpotensi pelanggaran pidana pemilu. 5 kasus tersebut diantaranya terjadi di Kota Banda Aceh, Aceh Tenggara 1 kasus, Aceh Utara 1, dan Pidi Jaya 1 kasus. Pelaku yang dilaporkan atas tindak pidana pemilu sedang diperiksa di kantor Panwasli Kabupaten Kota masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sedikitnya 4 petugas pengawas pemilu di Banda Aceh terpaksa dirawat di rumah sakit karena kelelahan. Keempat petugas tersebut adalah seorang panitia pengawas pemilu kelurahan desa atau PKD di Kecamatan Kutaraja, 2 orang pengawas TPS di Kecamatan Baitur Rahman, dan 1 lainnya pengawas TPS di Kecamatan Jaya Baru. Pengawas pemilu tersebut dirawat akibat kelelahan selama menjalani pengawasan pemungutan suara hingga penghitungan suara sampai tanggal 15 Februari 2024. Selain kelelahan, beberapa petugas juga memiliki penyakit bawaan seperti asam lambung dan indikasi sakit jantung. Salah seorang petugas pemilu wanita dalam kondisi hamil. 1 dari petugas yang dirawat melapor dan masuk rumah sakit pada tanggal 16 Februari 2024. 3 lainnya dilaporkan dirawat sejak tanggal 15 atau sehari usai pemungutan suara. Kalau kita lihat proses dari pemungutan dan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 7 pada tanggal 14 Februari, kemudian disambung dengan rekapitulasi sampai dengan keesokan harinya lagi ya, di tanggal 15. Tentu situasi ini membuat penyelenggara pemilu ini menjadi kelelahan karena tentu mereka tidak meninggalkan lokasi pemungutan dan penghitungan suara sampai dipastikan prosesnya itu selesai di TPS.
Petugas pengawas pemilu dirawat di rumah sakit berbeda. Mereka dirawat di RSUD Dr. Zainal Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Umum Meraksa, dan Rumah Sakit Harapan Bunda, Banda Aceh. Petugas pemilu sakit tidak mengganggu pengawasan tahapan pemilu yang masih berlangsung. Petugas yang sakit langsung digantikan dengan petugas lain setingkat di atasnya. Pengawasan saat ini mulai pada rekapitulasi penghitungan surat suara di kecamatan. Proses ini membutuhkan stamina yang prima bagi petugas. Sebelum hari pencoblosan, petugas pengawasan sudah diimbau untuk menjaga kesehatan dan suplai makanan termasuk vitamin serta tidak begadang jika tidak sedang bertugas. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.